Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana dengan kasih sayangnya lah pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita membahas usul fiqh. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling sempurna akhlaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian pula salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan bagi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah dan orang-orang soleh sebelum kita, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang soleh pula dan kelak diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Taib, pada malam hari ini kita lanjutkan masih di bab an-nahi atau larangan. Pada malam hari ini pembahasan tentang mawani at-taklif, ya, atau penghalang-penghalang taklif, penghalang-penghalang pembebanan tanggung jawab ibadah seperti itu. Mawani at-taklif, penghalang-penghalang beban atau ibadah yang diperintahkan kepada manusia. Li taklifi mawani minha. Jadi taklif itu ada mempunyai beberapa penghambat atau penghalang. Minha diantaranya al-jahal. Al-jahal yaitu seseorang masih belum mengetahui, memang belum mengetahui bahwa sesuatu hal tersebut diwajibkan, misalnya. Ya, dicontohkan seseorang yang baru masuk Islam. Ya, misalnya dia tahu kebaikan Islam begini dan begitu, misalnya ketika berdiskusi dengan seorang Muslim, ya, entah itu seorang ustadz misalnya, atau seorang tokoh agama, atau orang biasa saja, misalnya masih selevel dengannya mahasiswa misalnya, kemudian berbicara, mahasiswa Muslim berbicara dengan mahasiswa non-Muslim misalnya, namun hujahnya cukup kuat, padahal masih selevel gitu di studinya, namun ternyata temannya yang non-Muslim ini tertarik gitu masuk Islam, dan ya tidak menunggu lama langsung memutuskan masuk Islam saat itu juga. Ya, baik misalnya langsung temannya ini yang membimbingnya untuk bersyahadat, atau dibawa dulu ke ustadz misalnya, masih di kampus misalnya, ada takmir masjid kampusnya misalnya, kemudian masuk Islam pada hari itu juga, ya, tanpa temannya ini yang non muslim ini mencari tahu banyak tentang Islam gitu. Ya, anggaplah ini mahasiswa dari luar negeri misalnya, mahasiswa dari luar negeri yang kuliah ke Indonesia, belum tahu terlalu banyak tentang Islam. Setelah berdiskusi kemudian masuk Islam hari itu juga.
Nah, ternyata sepulangnya dari kampus, ya setelah dia masuk Islam itu, ternyata dia masih masih misalnya minum minuman keras yang ada di rumahnya seperti itu. Ya, dalam keadaan jahil tentang adanya larangan untuk mengkonsumsi khamar di dalam Islam, maka itu tidak mengapa baginya. Kemudian wanisyan, ya, dan lupa. Ini juga termasuk penghalang dari taklif yang diampuni atau ditoleransi seperti itu kalau seseorang lupa. Kemudian wal ikrah. Wal ikrah ini seseorang yang dipaksa, ya, seseorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu atau justru dipaksa untuk meninggalkan sesuatu, maka ini juga ditoleransi di dalam syariah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa ma stukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tajawaza, ya, mengampuni atau mentoleransi lah terhadap umatku itu al-khata', ya, kesalahan, wan nisyan, dan kelupaan, wa mastukrihu, dan hal yang sebenarnya dibenci olehnya atau yang dilakukan secara terpaksa atau yang ditinggalkan secara terpaksa seperti itu. Al-khata itu huwa irtikabu ma yaqta'u fihi al-insan an ghairi qasad. Jadi khata itu atau sesuatu yang disebut kesalahan itu yang ditoleransi itu adalah irtikabu ma yukti fihi al-insan, yaitu melakukan sesuatu yang manusia itu melakukannya secara tersalah dengan tanpa maksud, ya, dengan tanpa maksud. Rawahu Ibn Majah wa Baihaqi wa lahu syawahid mina al-kitab was sunnah tadullu ala sihatihi. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, dan ia punya syawahid, itu pendukung-pendukung hadis-hadis lain yang mendukung, dalil-dalil lain yang mendukung minal kitab, yaitu dari Al-Qur'an, was sunnah, dari hadis-hadis lain, tadullu ala sihatihi, yang menunjukkan kebenarannya, yang artinya sejalan seperti itu. Di antaranya faminal kitab qauluhu ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa di dalam Al-Qur'an itu, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau tersalah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qad fa'altu, telah aku lakukan. Kemudian juga waqala subhanahu wa ta'ala fi ayah ukhra wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum, dan tidak ada atas kalian junahun, ya, ism, ya, tidak ada dosa, fima akhta'tum, terhadap apa-apa yang kalian itu tersalah, fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang dihisap itu ma ta'ammadat qulubukum, yang secara sengaja dilakukan dari hati kalian. Fa zakarahuna al-khata' wan nisyan, disebutkan di sini kesalahan, al-khata' wa an-nisyan, dan kelupaan, wa minal khata' al-jahal, dan di antara khata' itu, kesalahan itu, karena jahal, karena kebodohan, karena belum mengetahui.
Amma minas sunnah, adapun pendukung dari sunnah, fahadis Muawiyah bin Al-Hakam lamma takallama wa huwa yusolli. Itu hadis tentang sahabat bernama Muawiyah bin Al-Hakam. Itu tatkala dia berbicara, sedangkan saat itu dia sedang sholat. Wal kalam, ya betul as-sholah. Ya, sebagaimana kita ketahui sebenarnya kalam itu berbicara itu membatalkan sholat, lakinnahu jahil, akan tetapi dia jahil saat itu. Lam ya'muruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya untuk mengulangi. Fahadza yadullu ala anna al-jahl mani min tarattub al-hukum alal fi'l. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jahil itu menjadi penghalang untuk berlakunya hukum terhadap suatu perbuatan. Dalilun akhar qauluhu sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala wa syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Ya, barang siapa yang lupa pada saat ia berpuasa, kemudian ia makan dan minum, fal yutimma saumahu, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan memberinya minum tersebut. Kemudian fal jahal adam al-ilm. Ya, jahal itu ketiadaan ilmu. Famata fa'ala al-mukallaf muharraman jahilan bitahrimihi fala syai' alaih. Nah, maka kapan saja seseorang mukallaf itu melakukan sesuatu yang diharamkan dalam keadaan jahil, tidak mengetahui dengan keharamannya, fala syai' alaih, maka tidak ada sesuatu pun yang harus ditanggungnya. Nah, fa in kana fi fi'li mahzur, ya, kalau melakukan sesuatu yang diharamkan, fa innahu la yatarattab alaihi syai' itlaqan, la qada wala ism wala kafarah. Ya, tidak dituntut secara mutlak, baik itu qada, baik itu dosa, baik itu juga kafarah, sama sekali tidak dituntut. Fal qaidah al-'ammah kullu man fa'ala muharraman jahilan bitahrimihi fala syai' alaih. Jadi kaidah umumnya, semua yang melakukan sesuatu yang haram secara jahil, dalam artian tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut haram, fala syai' alaih, maka tidak ada tuntutan atasnya. Nah, contohnya rajulun muhrim bil hajj. Seseorang ini sedang berihram haji, wa fi lailati Muzdalifah jama'a zaujatahu, lakin qala zanantu anna qaulur rasul al-hajju arafah, yakni annahu qad intaha al-hajj. Nah, seseorang yang menggauli istrinya ini di malam hari Muzdalifah, dia berkata, saya kira sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-hajju arafah, itu bahwasanya haji itu arafah, yaitu udah selesai haji setelah itu gitu, setelah wukuf di Arafah. Fasahih annahu laisa alaihi syai'. Nah, dan yang benar kata Syekh Utsaimin di sini, tidak ada sesuatu atasnya. Madama annahu lam yu'lam annahu haram. Ya. Selama dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut diharamkan.
Nah, akan tetapi hal yang berbeda nih. Lakin lau jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan zannan minhu annal jima biduni inzal la ba'sa bihi. Nah, yang contoh kedua, seseorang yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan, zannan minhu annal jima biduni inzal la ba'sa bihi. Tapi ia mengiranya itu berhubungan yang tidak sampai maksimal seperti itu, tidak sampai keluar, itu tidak mengapa. Zonantu anal jiba biduni inzal la yujib guslan. Ya, saya kira bahwasanya berhubungan tanpa keluar itu tidak mewajibkan mandi, wala yufsidu sauman, dan tidak membatalkan puasa katanya. Fabina'an ala hadhihi alqaidah la syai' alaih. Maka mengacu pada kaidah tersebut tidak ada sesuatu tuntutan atasnya. Falau anna rajulan jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan zannan anna al-fajr lam yatla thumma tabayyana tulu'ihi falaysa alaihi itham wala qada wala kafarah li'annahu ma'zur. Demikian juga kalau berhubungan ngira belum terbit fajar seperti itu, maka tidak ada dosa, tidak ada qada dan juga kafarah atasnya. Ini karena murni ketidaktahuan. Waqad istasna ba'dul ulama al-jima' min mufsidat wa qala innahu mufsid wa in kana al-insan jahilan fil haji aw isyam. Nah, tapi sebagian ulama ada yang mengecualikan untuk hal berhubungan ini. Ya, dan mereka mengatakan mufsid itu tetap merusak ya wa in kana al-insan jahilan fil haji aw asyam. Ya, kalaupun manusia itu mengaku jahil seperti itu dalam hal haji dan siam, berdalil sebagaimana hadis yang seseorang mengadu kepada Rasulullah, ya, yang menjadi asal kafarah bagi yang berhubungan suami istri saat bulan Ramadan, ya Rasulullah halaktu fa amarahu bil kafarah. Saat seseorang tersebut datang kepada Rasulullah, sahabat tersebut datang kepada Rasulullah mengatakan halaktu, celaka saya. Maka Rasulullah langsung memerintahkannya dengan kafarat. Tidak menanya, kamu tahu nggak kalau ini haram dan lain sebagainya. Naqulu inna qaulu rajul halaktu yadullu ala annahu kana aliman. Nah, tapi kita katakan, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya perkataannya halaktu itu, saya binasa itu, saya celaka itu udah menunjukkan bahwasanya dia itu tahu. Jadi ini dalam konteks dia udah tahu sebenarnya. Makanya dia bilang halaktu, saya celaka. Nah, ini kata Syekh Utsaimin lagi, fil haji la a'lamu annahu waqa'a fi ahdi ar-rasul alaihi salatu wassalam anna ahadan jama'a wa huwa haj lakin warada anis sahabah. Jadi kata Syekh Utsaimin, saya tidak mengetahui ya yang menggauli istrinya saat haji itu, saya tidak tahu saat Nabi masih hidup seperti itu. Akan tetapi hal tersebut terjadi saat masa sahabat seperti itu, setelah Rasulullah wafat.
Baik. Hmm, sebentar. Wa amma qaulu ba'dul ulama innahu yalzamuhu al-fidyah wal qada wa yubsid nusukahu fahadza qaulu marjuh. Adapun perkataan sebagian ulama bahwasanya diwajibkan baginya fidyah dan qada dan nusuknya ibadahnya itu rusak, fahadza qaul marjuh. Ini perkataan yang tidak kuat. Li'annahu la farqa baina al-jima wa baina ghairihi minal mahzurat, karena tidak ada perbedaan di antara mahzurat, larangan-larangan itu. Bal innallah qala fi as-sayd, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hal berburu, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am. Nah, barang siapa yang membunuhnya di antara kalian dengan sengaja, fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am, maka ya balasannya itu adalah sebagaimana yang dibunuh tersebut. Ishtarotallah al-amad, maka Allah mensyaratkan kesengajaan. Wal jahil ghairu amid, dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui itu bukanlah ia amid, tidaklah dia sengaja. Wa in kana amidan lil fa'il lakin laisa amidan li al-itsm. Nah, walaupun ia melakukan tersebut secara sengaja, ya secara zohirnya sengaja, ia melakukan itu sengaja, tapi laisa amidan li al-itsm, akan tetapi tidak sengaja untuk berbuat dosa. Lau alima annahu haram ma fa'alahu, kalau dia tahu haram maka dia tidak akan melakukannya. Wal kafarah innama hiya li izalah asari taksim. Kafarat itu fungsinya untuk menghilangkan dosa. Faiza irtafa'a ta'sim lazama irtifa'il kafarah. Kalau dosanya terangkat, maka terangkat pula kafarah. Faiza kana la zamba wala isam fala kafarah. Kalau tidak ada dosa dan tidak ada kafarat, maka tidak ada kafarat, tidak perlu kafarat. Walakin law kana maksiyah fiha kafarah. Nah, wajahila al-insan anna fiha kafarah ma'a ilmihi bi annaha maksiyah. Nah, laukana maksiyah fiha kafarah. Kalau saja kalau sesuatu maksiat itu ada kafaratnya, ada kafaratnya. Wajahila al-insan anna fiha kafarah. Tapi manusia ini, orang ini nggak tahu kalau ada kafarahnya. Ma'a ilmihi bi annaha maksiyah. Tapi dia tahu ini maksiat. Ini maksiat, dia tahu. Ya, misalnya dia tahu bunuh orang itu dosa, suatu maksiat. Tapi dia nggak tahu hukumannya kalau bunuh orang itu apa nanti buat dia. Dia tahu mencuri itu diharamkan. Tapi dia nggak tahu akibatnya di hukum Islam itu apa kalau mencuri. Nah, tapi poinnya dia tahu kalau hal itu haram. Dia tahu hal itu haram. Kemudian poin kedua, tapi dia tidak tahu hukumannya menurut Islam itu apa. Oke. Nah ini lanjutannya, la taskut anhu al-kafarah li jahlihi biha. Nah, itu tidak gugur kafaratnya, tidak gugur li jahlihi biha. Dia tidak gugur kafaratnya walaupun dia tidak tahu kafaratnya itu apa. Karena tadi dia tahu bahwasanya hal itu maksiat sebenarnya.
kama la yaskut anhu al-itsm. Demikian juga dosa nggak gugur karena dia jelas-jelas tahu ini maksiat, ini dosa tapi masih dilakukan. Dia yang nggak tahu hanya akibatnya apa gitu. Akibat hukumnya di dalam hukum Islam apa. Naqulu la yashtarit an ta'lam madza yatarattab ala al-ma'siyah. Kita katakan tidak disyaratkan engkau mengetahui apa yang menjadi konsekuensi dari maksiat tersebut. Madum ta'alim ta'annaha maksiyah, selama engkau mengetahui bahwasanya itu maksiat. Faqad tajarra'ta ala intihaki hurumatillah azza wa jalla fa talzimuka al-kafarah. Engkau telah secara sengaja melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka fatalzimuka al-kafarah, maka ya harus bagimu untuk menunaikan kafarat. Kemudian dalilnya yang ada di Sahihain, kembali lagi kepada hadis tadi yang fi kisah rajul allazi jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan, yang menggauli istrinya di bulan Ramadan di siang hari bulan Ramadan. Faja'a yas'al ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam maza alai, kemudian dia bertanya, apa atas saya? Apa kafaratnya gitu. Nah, di sini kan berarti wa hadza yadullu ala annahu kana jahilan bil kafarah. Dia jahil di kafarahnya apa. Dia nggak tahu kafaratnya apa gitu. Falau anna rajulan, nah akan tetapi tetap disuruh Rasul tunaikan kafarat dalam kasus tersebut. Kemudian kasus lain, falau anna rajulan zana bimro'ah, kalau seseorang pria berzina dengan seorang wanita, waqulna urjumuh, rajamlah dia, li'annahu muhsin, karena dia telah menikah. Ya, ini sudah pernah kita bahas juga sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui. Kita ulangi atau teman-teman terlupa seperti itu. Ya, baik teman-teman yang baru masuk Pesma Firdaus atau teman-teman yang bergabung pada kajian ini melalui link yang saya share di story Santri Nabawi seperti itu. Ya, saya tidak tahu sebenarnya siapa saja yang dari Pesma Firdaus dan siapa yang join dari story Santri Nabawi yang saya posting itu. Mungkin sekitar 900 orang yang baca, namun ya yang join alhamdulillah tidak pernah sampai puluhan seperti itu. Baik, intinya dalam bab fikih zina itu biasanya hudud tentang hukuman-hukuman tentang zina itu ada dikenal muhson dan ghairu muhson. Muhson ini yang sudah menikah. Jadi misalnya seorang suami atau seorang istri kemudian ia berzina, itu dia disebut muhson, ya, dikenal dengan muhson gitu, yang sudah berkeluarga lah seperti itu. Kemudian ghairu muhson itu yang belum menikah. Jadi memang orang yang belum menikah kemudian berzina itu beda hukumannya di dalam Islam. Nah, ini dalam konteks contoh kita, contohnya muhson, ya, sudah menikah, maka dituntut untuk merajamnya. Faqala ma alimtu anna hadda azani muhson ar-rajam. Dia berkata, oh saya nggak tahu kalau hukumannya bagi seorang pezina yang muhson itu, yang sudah menikah itu, yang sudah berkeluarga itu dirajam. Kuntu azunnu anna haddahu ay yujlad mi'ah jaldah ka ghairi al-muhsan. Oh, saya kira hukumannya itu cuma
di yujlat ya, dicambuk 100 kali sebagaimana yang belum menikah gitu katanya. Fanaqulu la yashtarit an ta'lam bil uqubah wa hina izin turjam. Ya, kita katakan bahwasanya tidak disyaratkan engkau mengetahui hukumannya. Wa hina izin turjam. Tetap saja engkau harus dirajam seperti itu. Ya, karena dia bilangnya nggak tahu kafaratnya, dia nggak tahu hadnya, hukumannya apa. Ya, sedangkan dalam hal ini dia tahu sebenarnya hal itu haram seperti itu. Amma law qala annahu la ya'lam bi tahrimi zina. Nah, adapun ya dalam kasus lain kalau seseorang itu bilang dia tidak mengetahui haramnya zina, wa huwa shadiq fi da'wahu, sedangkan dia itu benar dengan pengakuannya itu bahwasanya benar-benar dia nggak tahu. Lakinnahu hadis ahdi bil Islam. Ya, ia baru masuk Islam seperti itu, baru kenal Islam. Au nashi fi badiyah ba'idah la ya'rifun hudud syar'iyyah. Nah, atau dia tinggal di tumbuh besar di lingkungan pedesaan seperti itu, lingkungan terpencil yang jauh, yang tidak mengetahui batasan-batasan syariat, bahadza yaskut anhu al-had. Nah, ini gugur atasnya hukuman. Ya, ini sudah pernah juga saya sampaikan sebelumnya. Jadi ya di novel karya Ade Irma kalau tidak salah namanya, yaitu terbitan Elek Media Komputindo, judulnya Merangkul Beruang Merah kalau tidak salah, yaitu saat itu penulis mahasiswi S2 di Rusia ya, dan dia menceritakan di novel itu di antaranya ternyata banyak teman-temannya itu yang di Rusia ya, baik yang dari Rusia maupun dari negara lain itu tidak kenal dengan Islam gitu, asing dengan Islam, asing dengan jilbab yang ia kenakan seperti itu. Jadi di samping bahwa ada kelompok-kelompok yang menyudutkan Islam, bahwa Islam itu teroris dan lain sebagainya, ternyata ada manusia-manusia yang justru nggak kenal apa sih Islam itu gitu. Ya, kemudian saya juga menonton salah satu video YouTuber ya, termasuk motivator juga. Dia belajar bahasa Korea seperti itu, kursus ya dengan native Korea asli ya, dengan seorang yang asli berbicara Korea. Nah, ternyata ya dari belajar itu kemudian ngobrol lah juga tentang Islam seperti itu. Ternyata juga tutornya ini nggak tahu tentang Islam gitu. Wow, di zaman modern seperti ini gitu, di mana keterbukaan media gitu, adanya internet, kita bisa mengakses media dari seluruh penjuru dunia dengan keadaan Islam ya, yang katanya diakui masih agama terbesar kedua ya, entah itu benar atau tidak, atau hanya pengen melemahkan posisi Islam saja, entah faktanya pertama terbanyak di dunia namun diakui kedua, yang jelas seperti itu. Ternyata masih banyak yang tidak tahu tentang Islam seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh masa nggak tahu tentang Islam gitu orang di Jepang atau orang di Korea atau orang di Rusia atau di negara lain juga, karena memang faktanya demikian, ada yang benar-benar belum mengetahui Islam seperti itu. Ya, jadi ini juga hal yang mungkin penting untuk mempelajari bahasa. Ya, saya juga pernah sampaikan sebelumnya
terkait bahasa. Ya, jadi penting mempelajari bahasa asing ya, bukan hanya sekedar keren-kerenan, tapi ada misi dakwah di situ ya, seperti yang saya bilang dulu ya, apa yang kita tulis di internet misalnya itu terindeks Google, kemudian ketika orang mencari mengetik apa saja di mesin pencari, dia bisa jadi datang ke website Anda yang di situ Anda tuliskan tentang Islam, kemudian ia tertarik dengan Islam, kemudian dia mengenal Islam dan masuk Islam, ya maka ya Anda dapat pahala dakwah itu gitu. Ya, menyerukan manusia kepada kebaikan. Ya, jadi oke, belajar bahasa Arab tentu yang paling utama untuk menggali ilmu itu sendiri ya, untuk menggali ilmu itu sendiri, ilmu syariah, ilmu keagamaan itu sendiri. Iya, bahasa Arab yang paling utama. Ya, bahasa Arab yang paling utama. Namun ya, kalau kita pengen kebaikan yang lebih luas, kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas, bahasa asing juga diperlukan seperti itu. Bahasa asing juga diperlukan. Ya, dalam hal ini saya pribadi ya, walaupun S1 kuliah full dengan bahasa Arab seperti itu, kemudian saya memutuskan pengen kuliah S2 dengan berbahasa Inggris. Ya, di antara tujuannya adalah ya justru untuk mengenalkan agama Islam ini gitu. Karena apa yang saya pelajari dengan bahasa Arab, ya nggak bisa dong kita maksa orang Amerika, orang Inggris, ya orang-orang yang paham lah bahasa Inggris lainnya, meskipun tetap punya bahasa sendiri gitu, seperti Prancis misalnya, Jerman, dan Australia, lain-lain. Terlepas mereka punya bahasa sendiri, yang jelas bahasa umum yang dikenal dunia, bahasa internasional itu selain bahasa Arab, juga bahasa Inggris seperti itu. Nah, kita tidak mungkin memaksa orang Amerika dan negara lainnya untuk belajar bahasa Arab seperti itu. Maka kitalah yang ngalah seperti itu, belajar bahasa Inggris untuk menerjemahkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam itu melalui bahasa yang kita pelajari. Ya, baik bahasa Inggris ataupun teman-teman suka bahasa Jepang, bahasa Korea dan lain sebagainya, ya saya tidak sama sekali tidak mencela orang yang belajar bahasa. Tapi apa tujuannya? Apa tujuannya? Ya, jangan hanya keren-kerenan, atau apalagi karena ya suka budaya negara tersebut secara berlebihan. Ya, K-pop misalnya karena suka lagu-lagu Koreanya gitu, atau karena suka film Korea, atau yang lain-lain lah seperti itu. Jadi dikembalikan ke tujuannya. Adapun saya pribadi tidak mencela orang yang suka belajar bahasa asing ya, meskipun itu seperti bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya, gunakanlah belajar bahasa tersebut untuk hal yang positif gitu. Ya, kita seorang muslim yang belajar agama, jangan samalah seperti orang-orang biasa gitu yang memang kesehariannya jauh dari agama. Kita harus beda. Iya, oke, Anda belajar bahasa asing, ya selain bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi harapan saya gunakanlah bahasa asing itu nantinya untuk dakwah seperti itu. Gunakan untuk kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Fal jahal adamu al-ilm, ketidakadaan ilmu, famata fa'ala al-mukallaf muharraman, sesuatu yang diharamkan, jahilan bitahrimihi, ya sedangkan dia jahil tidak mengetahui dengan keharamannya, fala syai' alaih, tidak ada sesuatu tanggungan atasnya. Kaman takallama fi shalah jahilan, sebagaimana seseorang yang berbicara saat sholat dalam keadaan jahil, tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut diharamkan saat sholat. Bitahrimi al-kalam. Fama tataroka wajiban jahilan. Nah, demikian juga meninggalkan kewajiban jahilan dalam keadaan tidak mengetahui biwujubihi, ya dia tidak tahu hal tersebut wajib, lam yalzamu qada'uhu idza kana, ya tidak harus diqada idza kana, kalau qad
fata waktuhu, kalau udah lewat waktunya. Bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi fi sholatihi, ya dalilnya bahwasanya Nabi itu tidak menyuruh seseorang yang buruk dalam sholatnya. Wa kana la yatma'in fiha, dia tidak tumaninah di situ. Lam ya'muruhu biqada'i ma fata minas sholawat, Nabi tidak menyuruhnya untuk mengkodok apa yang terlewat dari sholat-sholatnya. Wa innama amarahu bi fi'li as-sholah al-hadirah ala wajhi al-masyru'. Nabi hanya menyuruhnya melakukan sholat yang sekarang, ya otomatis juga dengan yang selanjutnya, agar sesuai dengan yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, mawani at-taklif, yang mencegah atau yang menghalangi taklif itu nisyan, ya lupa tadi. Zuhul al-qalab an syai' ma'lum, itu kelupaan, lupanya hati, ya terhadap sesuatu yang diketahui, Famata fa'ala muharraman nasiyan, ya tatkala dia melakukan sesuatu yang haram dalam keadaan nasiyan, fala syai' alaih, maka tidak ada tanggungan apa-apa atasnya. Kaman akala fi siyami nasiyan, nah sebagaimana seseorang yang makan pada saat siang hari sedang berpuasa, ya dengan lupa. Wa mata taraka wajiban nasiyan, fala syai' alaihi hala nisyanihi. Nah, demikian juga yang meninggalkan kewajiban dengan lupa, maka tidak ada tanggungan atau kafarat yang dituntut atasnya selama lupanya itu. Walakin alaihi fi'lahu idza zakarahu. Nah, akan tetapi dia harus melakukannya saat dia ingat. Liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan fal yusolliha idza zakaraha. Hendaklah ia melakukannya saat ia ingat. Kemudian wal ikrah, dan ikrah yang terpaksa, ilzamu syakhs bima la yurid, mewajibkan seseorang atau memaksa seseorang apa yang dia tidak inginkan, Faman ukriha ala syai' muharram, barang siapa yang dipaksa terhadap sesuatu yang diharamkan, fala syai' alaih, tidak ada sesuatu atasnya. Kaman ukriha ala al-kufur wa qalbuhu mutmainnam bil iman, ya sebagaimana seseorang yang dipaksa berbuat kafir, atau ia mengakui Tuhan lain selain Allah misalnya, yang dengan ucapan itu dia dianggap kafir gitu. Wa qalbuhu mutmainnan bil iman, akan tetapi sebenarnya hatinya itu tetap tenang dengan keimanan. Dia sebenarnya beriman gitu, tapi terpaksa aja. Nah, ini seperti kasusnya sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu, ya. Sahabat Ammar bin Yasir. Ya, tatkala itu dia sekeluarga ditahan oleh kafir Quraisy, ya pemuka-pemuka kafir Quraisy, ya. Tentu teman-teman insya Allah sudah tahu cerita ini, namun kita ingatkan karena pas konteksnya saja untuk merefresh lagi. Sekeluarga ditawan seperti itu oleh kafir Quraisy dan dibunuh, kedua orang tuanya udah dibunuh, ya tidak mau kafir lah gitu, mengingkari ajaran Islam dan lain sebagainya, berlaku atau bersyahadah kafir lah, mengakui berhala seperti itu. Nah, Ammar bin Yasir ketika sudah melihat kedua orang tuanya
dibunuh seperti itu, ia terpaksa ya, terpaksa waktu itu kalau tidak salah hanya menyebutkan nama berhala saja. Ya, menyebutkan nama berhala seperti itu. Ya maka turunlah ayat yang menyatakan bahwa ia tidak mengapa gitu dalam keadaan terpaksa tersebut. Ya tidak mengapa. Nah, ini ada ayatnya, man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya kecuali yang ukriha, yang dipaksa seperti itu, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, akan tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanan, walakin akan tetapi man syaraha bil kufri sadaran fa alaihim ghadabun minallah. Nah, akan tetapi yang secara sengaja kufur ya, maka atasnya ghadabun ya, kemarahan atau kemurkaan minallah dari Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar, yang pedih. Wa tilka al-mawani innama hiya fi haqqillah. Nah, waman ukriha ala tarki wajib fala syai' alaihi hal ikrahi. Barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, maka tidak ada sesuatu atasnya saat ia terpaksa tersebut. Ya, dipaksa nggak boleh sholat zuhur misalnya. Nggak boleh sholat zuhur, dipaksa atau dikurung orang seperti itu, nggak bisa sholat zuhur, maka ya ia tidak ada kafarat apa-apa, tidak dibebani tanggungan apa-apa gitu. Kaman ukriha ala tarki sholah hatta kharaja waqtiha fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zala al-ikrah. Nah, tapi dia wajib mengqadanya setelah hilang paksaan untuk meninggalkan sholat tersebut. Tapi dia tidak berdosa seperti itu, tidak berdosa. Watilka al-mawani innama hiya fi haqqillah. Nah, tapi hak mawani penghalang-penghalang ini terkait hak kepada Allah, li'annahu mabni ala al-afu war rahmah, karena hak terhadap Allah itu dibangun atas kemaafan dan kasih sayang seperti itu. Amma fi hukukil makhlukin, adapun hak terhadap sesama makhluk, fala tumna min domani ma yajib domanuhu. Ya, tidak menghalangi dari tanggungan atas yang wajib ditanggung seperti itu. Kalau misalnya ya alasan-alasan nggak tahu, tapi mecahin ngerusakin mobil orang misalnya, yang seperti itulah yang merugikan manusia lain, itu harus bertanggung jawab. Ya harus menjawab ya, sampai melukai orang lain, itu tentu harus ada pertanggungjawabannya yang seperti itu. Fala tumna daman ma yajib damanuh, ya tidak terhalang dari menanggung apa yang diwajibkan atasnya. Idza lam yurdi sahibu al-haq bisukutihi, kalau yang sahibul haknya, yang punya hak, itu tidak meridoi untuk digugurkan seperti itu hukumannya, atau haknya digugurkan saja gitu, dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan ya tetap wajib menanggung. Wallahu a'lam. Baik, kemudian
Kita lanjutkan sedikit. Al-am, ya kita masuki bab baru al-am. Ta'rifuhu, definisinya al-am lugatan asyamil. Ya, umum itu syamil yang menyeluruh ya, secara bahasa atau mencakup keseluruhan seperti wastilahan, dan secara istilah al-labzu al-mustagharik li jami'i afrodihi bila hasar. Suatu lafal yang mengambil atau mencakup atau menghimpun semua afrodihi, semua bagian-bagiannya bila hasar, tanpa batas. Misal innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu di dalam kenikmatan. Semua orang-orang baik tanpa batas. Ya, semua orang baik. Lafi na'im, ya, dalam kenikmatan. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriq li jami'i afradih. Maka keluar dari definisi ini yang al-mustaghriq li jami'i afradihi, yang mencakup semua bagiannya, ma la yatanawal illa wahidan, yang enggak terdiri dari kecuali satu. Ka al-alam wa nakira fi siyaqi al-isbat. Al-alam itu nama. Al-alam itu nama. Nama seseorang yang jelas. Ya, seperti itu. Kalau di dalam kelas misalnya hanya ada satu orang Ahmad, ya kalau lagi diomongin Ahmad, ya yang dimaksud Ahmad itu gitu. Ya, insya Allah teman-teman sudah tahu al-alam wa nakira fi siyaqi al-isbat ka qaulihi ta'ala fatahriru raqabah. Nah, li'annaha la tatanawal jami' al-afrad ala wajhi asyumul. Karena dia tidak mengandung semua bagiannya ala wajhi syumul. Wa innama tatanawal wahidan ghairu muayyan. Ya, udah semoga udah terlihat ya bedanya, bahwa kalau innal abrara lafi na'im tadi, sesungguhnya semua orang-orang yang baik itu al-abrar lafi na'im, ya, dalam kenikmatan. Nah, tapi ini fatahri raqabah, ya, memerdekakan seorang budak. Nah, ini iya, budaknya tidak ditentukan yang mana, tapi satu gitu. Tapi satu aja. Kalau yang abror tadi semua orang-orang baik. Semua orang-orang baik itu dalam kenikmatan. Nah, fatahri raqabah ini memerdekakan seorang budak saja. Cuma budaknya tidak ditentukan, tapi satu orang saja gitu. Satu orang budak saja. Innama tatanawal wahidan. Nah, itu mengandung maksud satu saja, tapi ghairu muayyan, tapi tidak tentu budak yang mana, seperti itu. Wa kharaja biqaulina bila hasr. Nah, demikian juga yang keluar dari definisi itu bila hasr ma yatanawal jami' afrodihi ma'a al-hasr ka asma'i al-adat, yang mencakup seluruh afrodnya, seluruh bagiannya, tapi ma'al hasr, tapi ada batasannya, seperti nama-nama ka asma'i al-adat, ya, seperti angka mi'ah misalnya, mi'ah wa alaf, 100, 1000, wa nahwihima, dan semisalnya. Ya, 100 itu mencakup seluruhnya. Tiap-tiap bagian dari 100 itu tercakup sebenarnya di 100 itu. 1, 2, 3 sampai 100 gitu. Tapi ada batasannya. Ya, misalnya 100 mahasiswa 100 mahasiswa hukum misalnya, 100 mahasiswa hukum.
yaitu memang mencakup tiap-tiap individunya, tapi terbatas. Ya bukan semua mahasiswa hukum seperti itu. Nah, yang kalau am itu dia bisa pakai kulu gitu. Pakai kulu, pakai semua. Kemudian siag al-umum, ya bentuk umum itu siagul umum ada 7. Ma dalla ala umum bimaddatihi misal kullu, ya yang secara zatnya menunjukkan umum itu kullu wa jami wa kafah wa qatibah wa amah. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu telah kami ciptakan dengan kadarnya masing-masing. Yang kedua, asma asyarat, ya, isim-isim syarat. Qaulihi ta'ala, man amila sholihan falinafsih. Ya, siapa saja yang beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Asma syarat, ya, isim-isim syarat. Man itu siapa saja yang beramal soleh, maka itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa ainama di situ. Kemana saja kau memandang, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, asma al-istifham, isim-isim istifham. Ya, isim-isim istifham, pertanyaan. Qaulihi ta'ala, faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya, ini pertanyaan. Kalau di ayat sebelumnya, kalau Allah menahan air seperti itu, maka siapa lagi yang akan mendatangkan bagi kalian air yang mengalir seperti itu. Maza ajabtumul mursalin. Ya, apa yang akan kalian jawab gitu terhadap rasul-rasul itu yang telah diutus kepada kalian? Fa aina tazhabun? Kemana kalian akan pergi? Kemudian, nah itu umum. Siapa yang akan mendatangkan air? Kemudian apa jawaban-jawaban terhadap para rasul? Kemudian kemana akan pergi? Itu semuanya umum. Kemudian yang keempat, asma al-mausulah. Qaulihi ta'ala. Ya, ini kata penghubung. Wallazi jaa bisidqi, dan orang-orang ya kata ganti orang-orang jaa bisidqi yang datang dengan membawa kebenaran, wasaddaqa bihi, dan yang membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allazi di sini, allazi orang-orang yang, itu ya siapa saja gitu, umum. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa saja yang berjihad untuk kami di jalan kami, lanahdiyannahum, kami akan tunjukkan bagi mereka, subulana, jalan kami. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran liman yakhsha, bagi orang-orang siapa saja yang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah ma, si mausulahnya di sini ma, apa-apa saja yang di langit, wa ma, apa-apa saja yang ada di bumi. Kemudian yang kelima, an-nakirah fi siyaqi an-nafi. Nakirah kemudian siapnya nafi au nahi, ya, penafian, ya, atau pelarangan, au syarat, au istifham, atau pertanyaan al-inkari, yang mengingkari sebenarnya. Faqaulihi ta'ala, wa ma min ilahin illallah, dan tidaklah ada Tuhan selain Allah. Ini nakirah fi siyaqi an-nafi. Kemudian wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah sekutukan dengannya sesuatu apapun.
in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Kalau engkau menyembunyikan sesuatu, in tubdu syai'an, jika engkau tunjukkan sesuatu, aw tukhfuhu, atau engkau sembunyikan, fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Siapa Tuhan lain yang selain Allah seperti itu yang akan mendatangkan cahaya yang terang benderang. Ya, kalau bukan Allah. Kemudian yang keenam, al-mu'arraf bi alif lam al-istighraqiyah. Ya, mu'arraf bi alif lam al-istighraqiyah mufradan kana au majmu'an, ya, baik itu dalam bentuk mufrad atau bentuk jamak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dhaifan. Ini semua manusia. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablikum. Nah, kalau anak-anak itu sudah balik, semua anak-anak, ya, wa idza balagal atfalu minkum al-huluma falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablikum. Nah, hendaklah mereka itu minta izin gitu kalau masuk kamar orang tuanya atau ya orang dewasa lah, seperti itu. Wa amma al-mu'arraf bi alif lam bi al-ahdiyah fa innahu bihasbi al-ma'hud. Fa in kana amman fa mu'arraf amman. Nah, kalau umum ya umum, wa in kana khassan fa mu'arraf khass. Misalu al-am qauluhu ta'ala iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Nah, itu kata Syekh Utsaimin di sini wasyahid fi qaulihi al-malaikah ats-tsaniyah. Yang umum itu kata Syekh Utsaimin, syahidnya yang malaikah yang kedua. Li'anna al-fiha lil ahad. Karena yang kedua itu lil ahad. Wa amma al-aula fa al-fiha istighraqiyah. Yang pertama istighraqiyah. Wa idz qala rabbuka lil malaikah ay likulli malaikah. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, yang ayat yang pertama ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, ini kepada semua malaikat, ya, tatkala Tuhan mau berkata kepada semua malaikat, ini khaliqum basyaram min tin, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, seperti itu. Ini tujuannya untuk semua manusia. Ila qaulihi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, ini fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang malaikat yang kedua, ini syahidnya kata beliau. Ai allazi qila lahum usjudu wa hum allazi sajadu. Nah, yang diperintahkan sujud saja, kata beliau yang ini. Yang sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat punya tugasnya masing-masing gitu. Malaikat punya tugasnya masing-masing. Ya, mungkin semuanya disuruh sujud seperti itu karena punya tugasnya masing-masing. Taib, misalu al-khas qauluhu ta'ala, misal yang khusus firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhadzaw wabila. Nah, di ayat tersebut jelas bahwa yang dimaksud Rasul di situ adalah Musa. Fa'asa Fir'aunu ar-rasula. Nah, itu yang dimaksud itu Musa di situ, itu khusus. Kemudian wa amma al-mu'arraf bi allati li bayani al-jins fala ya'ummu al-afrad. Nah, adapun yang menjelaskan jenis maka itu tidak mengumumkan setiap individunya. Fa iza qulta ar-rajul khairun minal mar'ah. Pria itu lebih baik daripada wanita. Au ar-rijal khairun minan nisa. Para laki-laki itu lebih baik daripada para wanita. Falaisal murad anna kullu farad minar rajul khairun min kullu farad minan nisa. Nah, jadi maknanya tidak bukan bahwasanya semua jenis laki-laki itu lebih baik daripada semua jenis wanita, akan tetapi secara general saja seperti itu, bahwa secara umum misalnya perkataan ini laki-laki itu lebih baik daripada wanita. Tapi bukan berarti semua laki-laki lebih baik daripada wanita. Ada wanita yang lebih baik daripada laki-laki. Wa innama al-murad anna hadza al-jinis khairun min hadza al-jinis. Ini hanya perbandingan secara umum antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Wa in kana qad yujad min afrodin nisa man huwa khairun min ba'di ar-rijal. Walaupun sebenarnya ada saja sebagian dari wanita yang itu lebih baik daripada sebagian laki-laki. Kemudian al-ilm al-amal bil-am, ya, mengamalkan atau menggunakan am ini. Yajib al-amal bi umumi lafaz am hatta yusbit taksisihi. Ya, wajib menggunakan keumuman lafaz itu sampai jelas pengkhususannya. Li'anna al-amal bi khususi al-kitab wa sunnah wajib. Karena mengamalkan nas kitab dan sunnah itu wajib ala ma taqtadi dalalatuha, sebagaimana ditunjukkan dalalah-dalalahnya itu. Hatta yakum dalil ala khilaf zalik, sampai ada dalil lain yang mengalihkannya seperti itu dari umum tadi misalnya menjadi khusus. Wa idza warada al-am ala sababin khas wajib al-amal bi umumihi. Kalau ada nas yang umum terhadap sebab yang khusus misalnya, tetap wajib mengamalkan dengan umumnya. Li'anna al-ibrah bi umumi lafzi, karena ibrah itu pelajaran itu dengan keumuman lafaznya, la bi khususi sabab, tidak secara khususnya sebab. Illa ayadulla dalil ala taksis al-am bima yusbihu halu as-sabab allazi warada min ajlihi fayaqtassu bima yusbihuha. Nah, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pengkhususan umum itu dengan yang semisal sebab yang ada, dengan hal itu maka dikhususkan hal yang semisalnya. Misal ma la dalil ala taksisihi, misal yang tidak ada dalil pengkhususannya, ayat az-zihar, ayat zihar. Fa inna sabab nuzuluha ziharu Aus bin Samit wal hukum am fihi wa fi ghairihi. Nah, ini yang menzihar istrinya sebenarnya sahabat Aus bin Samit ini. Akan tetapi hukum zihar itu diberlakukan untuk semua, ya, untuk semua umat Islam. Wa mithalu ma dalla dalil ala taksisihi. Nah, tadi yang berlaku umum,
yang dulu melakukan zihar itu Aus bin Somit, tapi diberlakukan umum. Nah, sekarang yang ada dalil pengkhususannya. Misalu madalla dalil ala taksisihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyam fi as-safar. Nah, ternyata di sini penjelasan Syekh Utsaimin, hadis ini laisa minal birri, bukanlah dari kebaikan as-siyam fi safar, puasa dalam keadaan sedang safar, sedang musafir, sedang di perjalanan. Fa inna sababuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya itu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan fi safar, sedang dalam keadaan safar di perjalanan seperti itu, faro'a, kemudian beliau melihat zihaman, beliau melihat kerumunan. Ya, beliau melihat kerumunan, warojulan qad zulilla alaihi, dan seseorang yang dipayungi. Ya, seseorang yang dinaungi. Zulilla alaihi, dinaungi atasnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Mahadza?" Apa ini? Kenapa ini? Qalu shaim. Para sahabat yang lain berkata, "Shaim, ini orang puasa." Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Laisa minal birri as-siyam fi as-safar." Bukanlah suatu kebaikan itu berpuasa di saat sedang dalam perjalanan. Nah, tapi ini ternyata menurut penjelasan Syekh Utsaimin itu khusus buat yang orang yang lemah saja. Yang lemah saja. Kalau orang yang nggak lemah, masih muda, masih segar seperti itu, safar nggak terlalu sulit buat dia gitu ya, nggak usah disuruh harus berbuka gitu, karena ribet kalau pengen mengganti puasa di bulan lain, itu justru bagi sebagian orang itu lebih berat seperti itu, karena orang lain bisa makan dengan bebas, bisa melakukan hal-hal lain yang tidak diharamkan syariat pada bulan memang bukan pada bulan Ramadan, seperti itu bisa melakukan hal yang lebih bebas lah gitu. Sedangkan ia harus berpuasa saat itu berat gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata nyuruh kalau orang safar udahlah langsung gak usah puasa aja, ya nggak seperti itu. Ini hadis Rasulullah ternyata khusus bagi orang yang lemah gitu. Kalau udah tahu lemah, nggak jangan dipaksa lagi, udah buka aja. Kalau emang udah tahu kondisinya lemah, udah buka aja gitu. Taib fahadza al-umum, nah, maka keumuman ini khusus khos biman yusbih halu hazarojul, ya bagi yang keadaannya itu menyerupai pria ini, wahwa man yasyukku alaihi siyam, yaitu dia yang berat baginya untuk berpuasa fi as-safar, dalam keadaan sedang di perjalanan. Wad dalil ala taksisihi, dalil pengkhususannya bidzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasum fi safar. Nabi saja tetap puasa dalam keadaan safar beliau. Haitsu kana la yasyuk alaihi, ya tatkala hal itu tidak memberatkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yaf'al sallallahu alaihi wasallam ma laisa bibir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Ya, jadi Rasulullah saja melakukan puasa saat safar gitu. Dan Rasulullah SAW itu tentunya melakukan sesuatu yang baik. Tapi beliau kan katanya bilang bukan sesuatu yang baik saat safar itu puasa. Oh, jadi kita tahu kondisinya itu bagi orang yang lemah seperti itu, tidak untuk semuanya. Baik, demikian insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang al-khos.
Ya, demikian penyampaian materinya. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, silakan Mbak Meleni, bisa diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Ustadz. Afwan, izin bertanya tadi mengenai mawani'ut taklif ya Ustadz ya. Ya, Jadi saya ingin bertanya mengenai tren yang akhir-akhir ini sedang berkembang di teman-teman saya, di lingkup pertemanan saya di Aceh sana Ustadz. Jadi begini, saya itu kurang mendalami tentang kewajiban berhijab ya Ustadz ya, tapi yang saya tahu bahwasanya rambut itu termasuk aurat wanita yang harus ditutup gitulah ya Ustadz ya. Jadi, nah sekarang ini banyak teman-teman saya yang mereka sejak dulu sudah mengetahui lebih dulu tentang hijab daripada saya, terus pendidikan agamanya juga lebih baik, namun saat beranjak memasuki usia 20-an ke atas, mereka memutuskan untuk membuka jilbab. Nah, saat beberapa teman saya yang lain itu bertanya mengapa mereka membuka jilbab, kan kalau apalagi di tempat saya itu jilbab itu seperti sesuatu yang aneh kalau nggak dipakai gitu ya Ustadz ya. Jadi mereka itu menjawab dengan alasan yang bisa dianggap rasional. Mereka mengatakan bahwasanya keimanan seseorang itu tidak diukur dari selembar kain yang menutup kepala, katanya gitu. Nah, apakah itu termasuk mereka tadi apa ya Ustaz ya? Ada 2 poin tadi. Dia tahu bukan kesalahan siapa ini? Dia tahu sesuatu yang dilakukannya itu agak kurang benar, tapi dia tidak tahu kafaratnya. Maka kafaratnya tidak gugur. Apakah itu termasuk sesuatu yang seperti itu juga Kak Ustaz? Tapi dia sudah meyakini bahwasanya berjilbab itu tidak wajib gitu. Iya. Terima kasih. Baik. Ini sebenarnya lebih ke arah menyimpang ya. Dia bukan nggak mengetahui, tapi kayak pembenaran terhadap maksiatnya justru. Ya apalagi tadi udah dari kecil sebenarnya udah tahu dari dulunya berjilbab, dan ini bukan masuk uzur yang seperti yang kita sebutkan tadi, yang hidup bukan di lingkungan Islam, tapi ini justru di lingkungan Islam gitu, di lingkungan Islam yang dari kecil udah diajarkan lah tadi. Bahkan tadi disebutkan juga dia kecilnya berhijab, justru setelah dewasanya membuka hijab seperti itu. Nah, yang seperti ini kita kira dia pasti tahu dah hukuman orang yang ini, yang membuka hijabnya, ancaman-ancaman azabnya apa gitu secara syar'inya. Ya tadi Ana sebutkan ini kayaknya lebih condong ke pembenaran. Dia tahu mayoritas ulama itu menyuruh menutup rambut seperti itu. Memang kita tidak usah sebut nama lah gitu, tidak usah sebut nama. Ada juga tokoh yang baik di Indonesia maupun di luar negeri yang rada nyeleneh, yang rada beda dari ulama-ulama lain gitu, yang membolehkan yang penting sopan dan lain sebagainya. Memang perkataannya ada benarnya sedikit. Ya, memang keimanan seseorang tidak hanya bisa dinilai dari jilbabnya semata, namun menggunakan jilbab itu sendiri juga bagian dari keimanan, bagian dari implementasi kesungguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan Al-Qur'an, ya tapi kita tidak mengimplementasikan ajaran itu sendiri gitu. Ya jadi jawabannya ada benarnya sedikit ya,
benar yang dia bilang bahwa memang jilbab atau hijab itu bukan hanya itu tolak ukur keimanan seseorang seperti itu. Dia bisa jadi dia sholat, dia tahajud, bisa jadi, benar. Cuma ya itu tadi, parsiali, ucapannya itu benar hanya sebagian, tapi karena memang ada juga yang oke, dia tidak berjilbab seperti itu, tapi dia suka sedekah, suka bantu orang, ternyata dia tahajud gitu. Di balik itu dia ada ibadah-ibadah baik yang dilakukan. Tapi sebaliknya ada orang yang berjilbab hanya covernya saja gitu. Hanya covernya saja, tapi ternyata banyak maksiatnya gitu. Banyak maksiatnya. Ya nggak usah disebutkan lah gitu. Kadang kita tanpa dicari juga yang namanya berita viral, kita nggak nyari-nyari ya, kadang muncul aja gitu berita negatif, oh ternyata pelakunya berjilbab seperti itu ya, tapi itu tetap tidak menggugurkan kewajiban jilbab seperti itu ya. Beda antara perilaku seseorang itu sesuatu dan menggunakan jilbab itu sesuatu yang lain gitu. Jadi itu dua ibadah yang berbeda. Ya, aktivitas lain bukti keimanan, iya membantu orang, sholat 5 waktunya taat, itu iya ibadah yang lain. Tapi menutup aurat juga ibadah yang lain gitu. Jadi kalau bisa memang semuanya dilakukan, tidak parsiali seperti itu. Ya, kalau yang seperti itu sih saya rasa dia tahu hukumannya apa. Dia juga tidak jahil bahwasanya mayoritas ulama itu yang menyuruh menutup aurat termasuk rambut seperti itu. Sedangkan dia memilih mengikuti, kayaknya sih bukan ngikut ulama juga, lebih ke pengen dia aja, hawa nafsu sih. Gitu, bukan jadi gini, kita kalau ada khilaf ulama gitu, perselisihan ulama, itu kita sebenarnya boleh mengikuti pendapat yang menurut kita kuat loh. Bukan berdasarkan hawa nafsu, ini yang paling enak, ini yang paling nyaman. Tidak begitu di dalam Islam. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasan Anda memilih ikut fatwanya Syekh ini kenapa? Ya kalau kita bilang karena itu yang menurut saya paling kuat, sudah, insya Allah kita diampuni gitu. Karena Syekhnya juga ketika berfatwa misalnya karena memang tulus ikhlas mencari, meneliti, namun salah fatwanya beliau gitu. Fatwanya salah, bukan karena nafsu. Nah, yang jadi masalah orang awam ini ikut karena hawa nafsu, yang paling enak begini. Oke, jadi saya rasa itu apalagi di Indonesia tadi disebutkan di lingkungan yang itu terkenal muslimnya kental juga, saya rasa itu lebih ke hawa nafsu sih, nggak ada uzur buat dia. Ya kita doakanlah semoga Allah berikan petunjuk kepadanya sehingga ya segera mungkin lah, jangan di masa tuanya gitu, sesegera mungkin Allah kembalikan ia ke jalan yang benar, mengikuti ulama-ulama yang ikhlas, yang soleh, menuntun umat kepada kebaikan. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik, kita cukupkan kajian malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.